Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan menceritakan kasus biadab dari Guatemala, Amerika Tengah, yang merupakan pembunuhan brutal dengan menggunakan parang terhadap seorang wanita bernama Alejandra Iko, atau yang juga dikenal di beberapa forum sebagai Miss Pac-Man. Saya telah melihat beberapa video kartel, misalnya Guerrero Flying, Nara Alin, dan lain-lain. Tapi video yang disebut sebagai Miss Pac-Man itu sedikit berbeda. Video itu tidak begitu terkenal, mengingat kualitas videonya yang buruk dan minimnya latar belakang tentang Miss Pac-Man. Sejujurnya, saya belum pernah mendengar video itu, sampai salah satu dari kalian merekomendasikannya untuk saya bahas di kolom komentar. Saya berasumsi bahwa subscriber saya 70% adalah penyuka gore. Jadi awalnya saya mengira bahwa Miss Pac-Man adalah salah satu video kartel yang seram. Tapi setelah mencari tahu dan menontonnya sendiri, saya harus mengatakan bahwa asumsi saya di awal tidak sepenuhnya benar. Saya akan menceritakan dari awal. Video tersebut dirilis sekitar tahun 2018. Tapi ketika video tersebut dirilis, banyak orang di media sosial yang kebingungan sehubungan dengan kasus tersebut dan mengapa tindakan kekerasan itu bisa terjadi. Awalnya, banyak orang berspekulasi bahwa itu hanyalah kasus kekerasan kartel, sama seperti yang sudah saya bahas sebelum-sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin banyak informasi yang terungkap, menjadi jelas bahwa video itu tidak terkait dengan kegiatan kartel manapun, melainkan adalah tindakan kekerasan di dalam rumah tangga. Maka dari itu, pembahasan kali ini saya masukkan ke dalam segmen cerita bergambar. Begini latar belakangnya. Pada tanggal 29 Oktober 2018, Alejandra Iko yang berusia 32 tahun dipotong-potong dengan parang saat dia berada di tempat tidur oleh Mario Osvaldo yang berusia 42 tahun. Setelah serangan itu, Mario melarikan diri dari tempat kejadian. Menurut beberapa tetangganya, mereka mendengar tangisan dan teriakan minta tolong dari Alejandra. Tetapi karena takut, mereka tidak mendatangi rumahnya. Setelah menyadari bahwa pelaku pembunuhannya telah melarikan diri, mereka baru berani memasuki rumah dan apa yang mereka temukan di dalam rumah itu sangatlah mengerikan. Mereka memanggil polisi dan layanan darurat, tetapi karena mereka tinggal 45 menit dari kota terdekat, maka polisi datang sangat terlambat. Pada saat polisi tiba, Alejandra sudah meninggal. Saat polisi dalam perjalanan, terjadi hal mengerikan di rumah Alejandra, di mana terdapat seseorang yang dengan sengaja merekam video yang menunjukkan akibat dari serangan itu dan saat-saat terakhir hidup Alejandra yang menyakitkan. Tidak jelas siapa yang merekam videonya, apakah itu penyerang yang bernama Mario atau tetangga Alejandra. Dan yang juga belum jelas adalah bagaimana video itu akhirnya bisa diunggah dan siapa pengunggahnya. Jadi, Miss Pac-Man adalah video online yang masih menjadi misteri terkait kejahatan yang menimpa Alejandra Iko. Banyak spekulasi yang beredar di media sosial mengenai motifnya, yaitu rumor yang mengatakan bahwa Alejandra telah berselingkuh dari Mario, lalu dia membentak Mario. Saya tidak bisa memastikan kebenaran tentang rumor itu, tapi ada satu fakta tentang laporan online yang menunjukkan bahwa tetangga Alejandra sudah sering mencoba mengusir Mario karena kecenderungan kekerasan dan banyaknya penyerangan yang Mario lakukan terhadap Alejandra. Jadi tampaknya setidaknya orang-orang menyadari dinamika hubungan itu di permukaan. Dan pada akhirnya, sejauh yang saya tahu, hal itu membuat kasusnya semakin menyedihkan. Karena sebenarnya kejadian itu dapat dicegah jika tetangga yang mengetahui tentang kekerasan yang terjadi pada Alejandra segera melaporkannya ke penegak hukum. Fakta menyedihkan lainnya dari kasus Miss Pac-Man adalah bahwa Alejandra bukan satu-satunya korban. Dia meninggalkan 3 anak yang tidak lagi memiliki ibu atau ayah. Untungnya, Mario berhasil ditangkap pada tanggal 1 November 2018 dan saya kira saat ini dia sedang menjalani hukuman penjara dan mudah-mudahan dia tidak pernah keluar lagi. Mari kita masuk ke video Miss Pac-Man itu sendiri.
Video Miss Pac-Man berdurasi sekitar 1 menit. Video dimulai dengan sebuah ruangan gelap. Hal pertama yang mengejutkan saya adalah ada suara orang berteriak di latar belakang. Lalu kamera digeser ke lantai dan saya melihat ada sorotan senter yang mengarah ke lantai. Senter kemudian menyorot tangan yang terputus di lantai. Suara jeritan muncul kembali di latar belakang. Kamera kemudian bergerak ke kamar yang sepertinya adalah kamar Alejandra. Di tempat tidur itu terlihat Alejandra yang sudah basah kuyup oleh darah. Kedua tangannya sudah terpotong. Lalu saya juga bisa melihat wajah Alejandra yang telah ditebas begitu keras dengan benda tajam. Lukanya horizontal sampai ke telinganya dan bekasnya sangat dalam. Jadi lukanya ada di separuh wajah dan itu tepat di tengah hidungnya. Maka karena luka sayatan horizontal itulah alasan dari video itu disebut sebagai Miss Pac-Man. Sebuah game yang saya yakin kalian pernah memainkannya sewaktu kecil dulu. Tapi entah bagaimana Alejandra masih hidup dan pada titik itu saya menyadari bahwa teriakan di latar belakang sebelumnya bukanlah dia, melainkan orang lain di rumah itu. Saat itu Alejandra masih sadar, matanya melirik ke sekeliling ruangan dengan kesakitan dan ketakutan saat kamera menyorotnya. Saya mendengarnya berjuang untuk bernafas karena banyaknya darah yang keluar dari bagian pernafasannya. Saya mendengar gemercik cairan dan udara yang terus-menerus saat dia mencoba untuk bertahan hidup. Dia juga mencoba berteriak, tetapi karena lukanya, suara itu sangat pelan. Cara terbaik untuk menggambarkan suara Alejandra adalah sangat mirip dengan tangisan bayi kecil. Sepertinya suara itu lebih banyak keluar dari tenggorokannya daripada mulutnya. Saya juga dapat mendengar suara laki-laki di belakang kamera. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah video itu direkam oleh tetangga yang menemukannya? Atau apakah pasangannya yang bertanggung jawab atas pembunuhan mengerikan itu? Saya tidak tahu. Tidak ada info yang bisa saya dapatkan lagi, bahkan setelah Mario sudah dipenjara. Kembali ke video. Kamera tetap terpaku pada Alejandra selama 30 detik. Selanjutnya, Alejandra menggeliat kesakitan. Saya mendengar dia berusaha berteriak lagi dan pada titik itu, kamera benar-benar bergerak lebih maju ke dekat lukanya sehingga itu benar-benar memperlihatkan seberapa dalam luka di wajahnya. Tak lama setelah video itu diunggah, Alejandra dinyatakan meninggal. Dia meninggalkan 3 anaknya yang masih hidup sampai sekarang. Bagi saya, itu adalah sebuah tontonan yang sangat sulit. Untuk kalian yang belum tahu, di channel ini saya telah membahas tentang banyak kasus pembunuhan dalam rumah tangga yang mengerikan. Terus terang saja, kasus-kasus seperti itu sangat menyayat hati saya. Tetapi melihatnya langsung di kamera, membawanya ke tingkat yang benar-benar berbeda. Jadi video Miss Pac-Man adalah salah satu video tersulit yang pernah saya tonton sejak membuat channel ini. Beda halnya dengan Funky Town atau Guerrero Flying, video-video kartel itu memang sulit untuk ditonton dalam hal darah kental. Tetapi setelah mengetahui sedikit latar belakang di baliknya, membuat video Miss Pac-Man secara emosional jauh lebih sulit untuk ditonton. Setidaknya bagi saya. Sekarang kalian sudah tahu latar belakang dari kasus Miss Pac-Man dan kalian sudah tahu gambaran dari videonya. Jadi saya harap kalian tidak perlu mencari dan menontonnya dimanapun. Cukup dengarkan saya sekali saja agar kalian tidak perlu merasakan kengeriannya. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya sebutkan di dalam video yang mungkin akan saya tuliskan di kolom komentar di bawah. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.